tambang emas Poboya. Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi mendapatkan devisa negara paling besar. Namun, keberadaan kegiatan atau usaha tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan. Namun dalam implementasinya, negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial. Salah satu wilayah yang mempunyai sumber bahan tambang yang melimpah adalah di daerah Poboya, Sulawesi Tengah. Di daerah ini, bahan tambang yang dijumpai adalah emas. Emas di daerah Poboya ini ditambang secara tambang rakyat dan profesional atau perusahaan. Namun, penambangan emas di daerah Poboya menjadi masalah diakibatkan proses penambangan yang tidak memperdulikan lingkungan. Proses untuk mendapatkan emas yang menggunakan merkuri menjadi hal utama yang mengancam lingkungan dan penambang itu sendiri. Masalah bertambah ketika Kementerian SDM memberikan izin operasi produksi untuk salah satu perusahaan. Banyak yang beranggapan bahwa pemberian izin tersebut akan semakin menambah kerusakan hutan yang sudah terjadi di daerah Poboya akibat penambangan emas ilegal yang dilakukan warga. Walhi, yang merupakan salah satu LSM yang bergerak di bidang lingkungan, melakukan protes terhadap keputusan pemberian izin tersebut. Hal yang mendasari diambil kasus ini untuk dikumpulkan informasi sampai di mana permasalahan pertambangan emas di daerah Poboya, Sulawesi Tengah. Selain dari itu, ditemukannya perusahaan-perusahaan yang dalam kegiatannya melakukan penambangan ilegal dengan masuk ke dalam hutan rakyat, dan hal ini sudah dilaporkan ke Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan dan Kehutanan. Dari kasus ini ditemukan beberapa pihak yang mungkin menyebabkan mengapa hal ini terjadi. Di antaranya ialah masyarakat. Masyarakat dalam hal ini kurang mengetahui bagaimana teknik dari pengolahan hasil pertambangan sehingga menyebabkan pencemaran walaupun skala kecil. Terus yang kedua ialah pemerintah. Pemerintah di sini terkesan kurang mengontrol baik itu masyarakat maupun perusahaan-perusahaan yang membuka tambang. Dan yang paling penting ialah pihak perusahaan. Pihak perusahaan merupakan penyumbang paling besar dari pencemaran lingkungan ini. Sektor pertambangan di Indonesia dianggap berfungsi untuk mendapatkan devisa negara yang paling besar. Namun keberadaan kerugian atau usaha tambang di Indonesia banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan dalam implementasinya. Tambang di Indonesia dianggap sangat menjanjikan dan dianggap paling mampu mengangkat perekonomian, baik itu perekonomian negara ataupun perekonomian dalam keluarga. Penggunaan merkuri atau yang sering kita kenal dengan air keras disinyalir menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan, di mana pada saat pengolahan bebatuan emas ini yang dicampur dengan merkuri dibuang begitu saja tanpa memperhatikan lingkungan. Diketahui juga pernah terjadi penggunaan merkuri yang begitu banyak, kurang lebih mencapai 2.000 sampai dengan 5.000 kilo. Tentu hal ini membuat pencemaran lingkungan di sekitar Poboya. Selain penggunaan merkuri, kita bisa melihat bahwa gunung-gunung Poboya saat ini gundul dan tandus dan merusak lingkungan. Pelaksanaan tambang emas di Poboya dilakukan secara terus-menerus tanpa memperhatikan lingkungan di sekitarnya, maka lambat laun daerahnya akan menjadi rusak dan tercemar. Mengapa bisa demikian? Karena masyarakat lokal setempat menganggap bahwa penggunaan merkuri itu adalah hal yang biasa. Padahal bahaya merkuri itu terhadap lingkungan itu sangat berbahaya. Ini dilihat dari hasil uji coba dari sampel kuku dan rambut masyarakat lokal setempat, dan hasilnya adalah hampir semuanya menunjukkan terpapar dampak merkuri, baik di kuku dan di rambutnya. Kemudian selain itu juga
dengan merkuri ini juga dapat merusak lingkungan di sekitarnya seperti pencemaran air sungai yang menunjukkan kondisi yang sangat mengkhawatirkan sehingga terjadi sedimentasi di sekitar aliran serta surutnya air. Dari hasil pengukuran yang dilakukan di lokasi pertambangan emas Poboya didapati kandungan merkuri yang cukup tinggi dan dipastikan bahwa tingkat pencemaran akibat kerusakan merkuri sudah pasti terjadi di sekitar penambangan rakyat Tahura Poboya. Hal tersebut terlihat dari uji sampel kuku dan rambut yang dilakukan. Tambang emas di wilayah Poboya telah ada sejak tahun 2008. Ketersediaan emas yang melimpah di wilayah ini membuat masyarakat dan perusahaan-perusahaan menjadi antusias untuk mengolahnya. Puncak kejayaan tambang emas Poboya itu berada pada tahun 2014 di mana Poboya memiliki 35.000 penambang aktif dan 20.000 unit tromol. Peningkatan aktivitas dari kegiatan penambangan emas tersebut memunculkan masalah baru, yaitu pencemaran lingkungan yang dimana pemprosesan emas itu menggunakan bahan kimia merkuri dan sianida diaduk bersama dengan pasir untuk menghasilkan emas. Nah, yang menjadi masalahnya adalah limbah merkuri yang ada itu mengalir ke pusat perkotaan dan mencemari air. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami terkait dengan kewaspadaan dini yang ada pada tambang emas di Pegunungan Poboya. Semoga segala permasalahan yang terdapat pada tambang emas tersebut bisa terselesaikan dengan baik oleh pihak pemerintah, perusahaan maupun masyarakat setempat. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.